Sony kembali merilis untuk ponsel terbarunya Sony Xperia One Mark IV. Menyasar kelas premium, ponsel ini membawa desain menarik dan spesifikasi unggul, mulai dari layar, performa tangguh, hingga kamera yang menarik. Ponsel ini memiliki kinerja yang sangat mumpuni karena dibekali prosesor terbaru yang handal dari Qualcomm. Tak hanya itu, upgrade keren lainnya termasuk kualitas layar premium, baterai yang lebih besar, speaker yang lebih baik, dan panel belakang yang ditingkatkan. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Sony terlihat konsisten dengan desainnya. Xperia One Mark IV tetap identik dengan Xperia One Mark III. Bodi Xperia One Mark IV terbuat dari kaca, mendapat perlindungan dari Gorilla Glass Victus dengan frame aluminium. Bodinya juga dibekali ketahanan air dan debu rating IP65 atau IP68. Ponsel ini diklaim bisa bertahan di kedalaman air hingga 5 meter selama 30 menit. Untuk tampilannya, Sony Xperia One Mark IV menggunakan panel OLED premium yang sama seperti yang digunakan Sony pada Xperia One Mark III. Seluas 6,5 inci dengan resolusi 4K 3840 x 1644 pixel. Dalam rasio aspek 21:9 menghasilkan kepadatan 643 ppi yang sangat tajam dan mendapat perlindungan layar dari Gorilla Glass Victus. Layarnya sudah bersertifikat HDR10 dan mendukung warna pixel 10 bit yang berarti dapat menampilkan lebih dari 1 miliar warna serta memiliki refresh rate tinggi 120 Hz. Panel 4K pada Xperia One Mark IV berbeda dari panel 4K Xperia One Mark III. Xperia One Mark III memiliki kecerahan maksimum 350 nits dalam mode manual dan mencapai 570 nits dengan peningkatan kecerahan otomatis sinar matahari atau sekitar 650 nits saat menggunakan mode kreator. Sementara Xperia One Mark IV dapat mencapai kecerahan hingga 600 nits baik dalam mode standar atau kreator, otomatis atau manual. Ini berarti tidak ada batasan pada kecerahan Xperia One Mark IV, tidak seperti pada model sebelumnya. Pada bagian mesin, sebagai bahasan paling utama dalam spesifikasi dari Sony Xperia One Mark IV, ponsel ini mendapat peningkatan dari seri sebelumnya. Prosesornya telah diperbarui dengan versi terbaru menggunakan chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 fabrikasi 4 nanometer. Pengolah grafisnya memakai GPU Adreno 730. Prosesornya dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal UFS 3.x 256GB hingga 512GB. Ponsel ini menjalankan operasi sistem berbasis Android 12. Untuk sektor fotografi dari Sony Xperia One Mark IV, ponsel ini masih menggunakan pengaturan yang sama seperti sebelumnya dan menggunakan lensa Zeiss. Dengan konfigurasi kamera utama 12 megapiksel disertai OIS, kemudian ada kamera telefoto 12 megapiksel dengan OIS, ultrawide 12 megapiksel dan kamera TOF 0,3 megapiksel. Kamera utama dan ultrawide pada Xperia One Mark IV mampu menghasilkan potret yang memuaskan, sama seperti ponsel Xperia kelas atas sebelumnya. Seperti yang dikutip dari GSM Arena, sampel kamera utama 12 megapiksel tersebut sangat detail dan bebas noise, dengan ketajaman yang pas dan tetap terlihat alami. Secara keseluruhan, kamera utama Xperia One Mark IV mampu menghasilkan potret foto terbaik yang dapat ditawarkan smartphone saat ini. Hasil foto dari kamera ultrawide ponsel ini juga mengesankan. Noise-nya sangat rendah, white balance-nya akurat, dan warnanya realistis serta sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata. Dikatakan bahwa kamera ultrawide pada Xperia One Mark IV adalah salah satu yang terbaik di kelas unggulan, bisa dibilang sebanding dengan unit 40 megapiksel pada Huawei. Untuk kualitas kamera telefoto memang tidak sebagus kamera utama dan ultrawide, namun tetap menunjukkan hasil yang sangat baik.
Hal yang paling menarik dari kamera ponsel ini adalah hasil dari perekaman videonya yang luar biasa, di mana kamera pada Xperia One Mark IV mampu merekam video dengan kualitas 1080p 240 fps hingga kualitas 4K 120 fps disertai fitur Gyro EIS dan OIS. Sementara itu, Sony memberikan peningkatan pada kamera depan Xperia One Mark IV dengan menyematkan sensor Sony 12 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call. Perekaman videonya mencapai kualitas 4K 30 fps dengan fitur HDR dan Gyro EIS. Sony Xperia One Mark IV memiliki semua fitur favorit yang biasanya tidak ditemukan pada kebanyakan ponsel flagship, seperti jack audio 3,5 mm dan slot microSD. Kedua fitur tersebut masih tersedia pada ponsel ini. Lalu ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, dan USB on the go, serta dibekali dengan sensor fingerprint yang tersemat di samping bodi. Xperia One Mark IV juga menawarkan speaker stereo full bone yang ditempatkan secara simetris di bawah dan di atas layar. Bisa dikatakan, perpaduan dari kedua speaker tersebut membuat keseimbangan audionya sangat sempurna. Rupanya kenyaringan audio pada ponsel ini meningkat 10% dan bass hingga 50% dibandingkan dengan ponsel andalan Sony yang lain. Untuk menunjang kebutuhan daya, Xperia One Mark IV mengusung baterai 5000 mAh, lebih besar daripada Xperia One Mark III yang masih memiliki baterai 4500 mAh. Sony Xperia One Mark IV juga mendukung pengisian kabel cepat hingga 30 watt melalui pengiriman daya USB yang mampu mengisi ulang 50% dalam waktu setengah jam. Dan untuk pengisian penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Xperia One Mark IV juga mendukung pengisian nirkabel hingga 15 watt. Pengisian dayanya tidak secepat perangkat berkemampuan 60 watt, tetapi cukup memadai dan sejalan dengan apa yang ditawarkan flagship kelas atas lainnya, seperti iPhone 13 Pro Max dan Galaxy S21 Ultra. Baterai pada Xperia One Mark IV mampu mencetak peringkat daya tahan total 100 jam dalam mode siaga, 27 jam untuk panggilan telepon, 15 jam pemutaran video, dan mencapai 11,5 jam penggunaan internet. Untuk harga Sony Xperia One Mark IV, ponsel ini bisa diperoleh di kisaran harga €1.399 atau $1.598 di pasar Eropa untuk model 12/256 GB. Hal ini setara dengan 21 juta atau 23 juta rupiah. Itulah harga dan spesifikasi Sony Xperia One Mark IV, ponsel premium dengan banyak keunggulan. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.